Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi dengan Ibu Lisna. Pada hari ini kita masih dalam pelajaran tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dan subtema satunya adalah organ gerak hewan. Namun kali ini materi pembahasannya adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Baik anak-anakku semua, pada pembelajaran ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah kalian nanti menyaksikan video, Ibu harapkan kalian bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian memahami dalam menentukan ide pokok, kalian bisa membuat kalimat pengembangnya dari ide pokok yang telah ditentukan. Baik anak-anakku semua, sekarang kita saksikan ya videonya yang nanti akan Ibu sampaikan ke kalian. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Aku memperhatikan kelinci-kelinci itu, Ayah. Lucu sekali. Bulu-bulunya tebal dan gerakannya sangat lincah. Kenapa kelinci-kelinci itu bisa meloncat dan lari semacam itu ya, Yah? Kelinci itu bisa bergerak karena didukung organ-organ geraknya, Nak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun, Ayah. Tepat sekali, anakku. Wah, aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang organ gerak hewan dan manusia, Ayah. Bagus sekali, Nak. Ayah punya buku cerita yang bisa kau baca dan kamu pelajari. Ayo masuk ke rumah, Nak. Ayah akan tunjukkan padamu. Sekarang, coba kamu baca buku di depanmu itu, anakku. Baiklah, Ayah. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Aku telah selesai membacanya, Ayah. Apakah kamu tahu, anakku, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf, Ayah. Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Ayah? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama adalah
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Ayah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu, kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Aha, aku sudah mulai mengerti, Ayah. Kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Baiklah, Ayah. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan ide pokok paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Bagaimana dengan jawaban saya tadi, Ayah? Luar biasa, kamu telah menjawabnya dengan tepat, anakku. Terima kasih, Ayah. Sekarang aku tahu, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok ini adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Apakah benar begitu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Sekarang, dengan adanya ide pokok, kamu juga harus bisa untuk membuat kalimat pengembangnya. Cobalah untuk membuat kalimat pengembang dari ide-ide pokok dalam buku ini, anakku. Baiklah, Ayah. Aku akan mencoba membuat kalimat-kalimat pengembangnya. Paragraf pertama. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan lain-lain. Paragraf ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan ataupun yang tidak spontan. Bagaimana kalimat-kalimat pengembang yang sudah saya buat, Ayah? Tepat sekali, anakku. Sekarang kamu sudah bisa menentukan ide pokok dan juga membuat kalimat-kalimat pengembang berdasarkan ide pokok tersebut. Terima kasih, Ayah. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat hari ini. Oke anak-anak, bagaimana videonya, seru kan? Kalian sudah tahu apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Baik, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan tugas dari ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.